yang tidak pernah menanam dan tidak pernah menabur, namun dipelihara Bapa yang di surga. Setiap pagi dia harus memberi apa? Mengambil mana surgawi yang turun dari surga, yang bentuknya seperti ketumbar, dan disitulah di padang gurun di pinggir di tengah perkemahan itu, maka setiap umat Tuhan mengambilnya. Mana itu seperti ketumbar, maka selalu diambilnya secukupnya bagi yang membutuhkan untuk dimakan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah Tuhan yang luar. Tuhan Allah kita dialah Allah yang hidup, yang Dia dapat melakukan segala, yang tidak pernah menanam dan tidak pernah menabur, namun dipelihara Bapa yang di surga. Setiap pagi dia harus memberi apa? Mengambil mana surgawi yang turun dari surga, yang bentuknya seperti ketumbar, dan disitulah di padang gurun di pinggir di tengah perkemahan itu, maka setiap umat Tuhan mengambilnya. Mana itu seperti ketumbar, maka selalu diambilnya secukupnya bagi yang membutuhkan untuk dimakan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah Tuhan yang luar. Tuhan Allah kita dialah Allah yang hidup, yang Dia dapat melakukan segala. Mereka tidak mengalami kepanasan karena ada tiang awan ada di atasnya, maka mendapatkan adem, sejuk, segar. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika umat Tuhan mulai bersungut-sungut, dia membutuhkan air dan memberontak kepada Musa, akan mengusir Musa, maka Musa dengan kemarahannya, dan akhirnya Musa karena didesak dan didesak untuk mendapatkan air karena mereka sedang kehausan, maka Musa memukulkan tongkat yang ada di tangannya kepada batu, maka disitulah gunung batu itu memancarlah keluar sumber mata air. Dan semua ketika umat Israel juga mengalami dia bersungut-sungut kembali, yang membutuhkan makanan daging, maka di situ dikirimlah Tuhan dengan burung puyuh turun di tengah-tengah perkemahan umat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara mungkin akan bertanya, apakah mujizat itu masih ada? Saudara yang dikasih Tuhan sekali, tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan itu dapat terjadi, menjadi kehendak dan rencana Tuhan untuk setiap yang dibutuhkan oleh seseorang. Karena manusia itu butuh hidup, dan hidup itu karena Tuhan. Karena hidup itu penting, maka manusia itu membutuhkan kehidupan. Itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mujizat itu masih ada. Bagi orang percaya tidak ada barang yang mustahil. Sebab setiap orang yang diutus oleh Tuhan, setiap hamba yang diutus oleh Tuhan, abdi-abdi Allah akan pasti disertai oleh Tuhan kuasa dan mujizat Tuhan. Setiap hamba Tuhan, setiap nabi itu ada tanda dan kuasa yang menyertai apa? Mujizat terjadi. Saudara tahu apa yang dilakukan Petrus? Ketika Petrus mau
ketika Petrus mau datang ke bait Allah, dan di situ ada orang yang lumpuh. Lihat, seolah-olah Petrus akan memberikan kepada orang ini dengan memandangnya dengan luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Petrus mengatakan, emas perak tidak ada padaku, yang ada padamu akan kuberikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjalanlah engkau yang lumpuh. Maka saat itu juga orang ini melonjak dan berangkat dari kakinya dari tanah, dan dia berjalan dan mengikuti Petrus masuk ke bait Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mujizat itu masih ada. Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu setan ora doyan, demit ora dulit, leloro padha lunga, amarga percaya jengine teka saben dina bejo sing percaya Yesus. Percaya Gusti Yesus lan manut diulangi, sing sadina-dina ngrasake sabdane, nggondeli sabdane, netepi pepageme. Terus saudara yang dikasih Tuhan, jangan lemah. Saudara, itu saudara yang dikasih Tuhan. Kalau orang yang percaya tidak ada barang, setan orang doyan, demit orang dulit, loro pasti padha lunga. Sing percaya marang Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang beriman kepada Yesus, kuasa tidak pernah berubah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah saudara yang dikasih Tuhan. Setan orang doyan, demit orang dulit, saudara yang dikasih Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus, kuasa Tuhan masih ada, mujizat Tuhan masih ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidakkah ingat suatu peristiwa yang terjadi ketika orang-orang datang kepada Tuhan? Banyak juga berada dia datang sudah 3 hari mengikuti di mana Yesus berada di situ. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, berilah aku berbelas kasih kepada mereka, melihatnya, jangan sampai mereka pulang dengan jatuh. Jangan sampai mereka kelaparan. Berilah mereka makan. Dan memecah-mecahkan roti dan 5 roti dan 2 ikan itu, semuanya dibagikan dengan kata makan dengan kenyang. Saudara yang dikasih, 5.000 orang makan dengan kenyang, tidak termasuk anak-anak, perempuan dan anak-anak. Saudara yang dikasih Tuhan, sisanya 12 bakul. Saudara, itu saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara khawatirkan? Kalau kita mengiring akan Tuhan yang benar dalam kehidupan saudara bersama Tuhan, maka kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Apa yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13, segala perkara bisa kita tangguh hanya bersama